Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk seluruh guru Indonesia. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kelompok 1 beranggotakan Ari Epriana Wicaksana Wibawa dan dua rekan saya, Dela Nasda Putri dan Ilen Putri Handayani. Bersama kami juga fasilitator hebat Ibu Zulhayati SPDMM dan pengajar praktik hebat Ibu Delmayani SPD MPD. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah, seharusnya memanfaatkan seluruh aset biotik dan abiotik serta lingkungan sekitar yang ada sebagai sebuah kekuatan yang dimiliki untuk mendorong sebuah agen perubahan transformasi pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar bagi murid dan guru. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengidentifikasi aset utama daerah di mana sekolah tersebut berada. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. Ketiga, modal fisik. Keempat, modal lingkungan alam. Kelima, modal finansial. Keenam, modal agama dan budaya. Ketujuh, modal politik. 1. Modal manusia. Berikut ini adalah beberapa unsur modal manusia sebagai aset sekolah. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah berpendidikan S2 dan memiliki predikat guru penggerak. Pengawas dan kepala sekolah menjadi bagian penting sebagai agen dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Modal manusia berikutnya adalah guru dan tata usaha. Mayoritas guru dan tata usaha berpendidikan S1 dan beberapa S2. Ada yang memiliki predikat guru penggerak dan ada yang sedang mengikuti pelatihan program guru penggerak, memiliki kualifikasi keterampilan dan prestasi guru yang beragam. Kemudian, siswa. Siswa memiliki potensi bidang akademik dan non-akademik yang beragam untuk dikembangkan. Siswa berprestasi, baik itu bidang akademik dan non-akademik. Di antaranya adalah Duta Genre tingkat kabupaten, juara 1 matematika tingkat kecamatan, Raimuna tingkat nasional, lomba khutbah Jumat antar sekolah tingkat kecamatan. Penting bagi pemimpin untuk mengenali dan meningkatkan serta mengembangkan potensi guru dan tata usaha untuk terampil sehingga pendidikan bermutu bagi murid dapat terwujud. Modal manusia yang tak kalah penting berikutnya adalah orang tua. Orang tua murid dan komite sekolah memiliki profesi yang beragam, seperti ada orang tua yang memiliki usaha mikro berupa pembuat makanan tradisional. Hal ini dapat dilibatkan untuk mendukung sumber belajar pada program P5. Ada juga yang berprofesi sebagai penceramah. Hal ini dapat mensukseskan program sekolah berupa peringatan Hari Besar Agama. Dan ada juga yang berprofesi sebagai polisi. Hal ini dapat mensukseskan program sekolah berupa pelatihan PBB atau pelatihan baris berbaris. 2. Modal sosial. Modal sosial terdiri dari kolaborasi lintas sektoral. Ada kepolisian, TNI, KUA, kecamatan, nagari, dunia usaha seperti bengkel, toko, pasar, dunia industri seperti PT, pabrik, bank, dan KAN, Kerapatan Adat Nagari. Selanjutnya ada komunitas belajar, KKG, MGMP, dan PGRI. Hal ini menjadi modal sosial untuk membangun ekosistem yang sehat. Perlu adanya kolaborasi dari dalam maupun luar sekolah
untuk mendukung pengembangan sekolah. Strategi pengembangan sekolah bersama kepolisian dan TNI sering dilibatkan dalam sosialisasi kenakalan remaja, pelatihan kepemimpinan, paskibra, dan perekrutan lulusan menjadi abdi negara sebagai polisi atau TNI. Sementara itu, KUA sebagai lembaga agama berkontribusi dalam penanggulangan pernikahan dini. Untuk kecamatan dan nagari, selalu mensupport segala bentuk proses pendidikan seperti menampung aspirasi dalam kegiatan musrembang sebagai cara pengembangan aset sekolah. Dunia usaha dan industri sebagai tempat pelatihan atau magang bagi siswa-siswi SMK untuk proses pendidikan link and match antara Dudi dan sekolah. Bank terlibat dalam keuangan sekolah serta mendorong tumbuh kembang sekolah, sementara KAN sebagai referensi atau rujukan dalam pengembangan sekolah di bidang kearifan lokal. 3. Modal fisik. Modal fisik terdiri dari beberapa hal berikut ini. 1. Gedung, yang terdiri dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang aula, ruang pustaka, ruang workshop, ruang laboratorium, ruang BK, ruang kesenian, ruang BKK atau bursa kerja khusus, ruang musola, ruang OSIS, ruang koperasi sekolah, ruang kantin, gudang, WC. Ada juga akses jalan, lapangan, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan yang terakhir, pagar. Modal fisik menjadi penting karena menjadi tempat untuk berkegiatan dalam pengembangan sekolah. 4. Modal lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri dari beberapa hal berikut ini. 1. Lingkungan usaha perikanan. Ada sekolah yang berada dekat dengan usaha peternakan lele, tambak udang. Hal ini dapat digunakan sebagai sarana belajar di luar sekolah atau studi kasus dan kegiatan P5. Kedua, lingkungan pertanian. Ada sekolah yang berada di dekat lingkungan persawahan dan perkebunan. Ketiga, lingkungan bebatuan besar yang bisa dijadikan tempat berfoto. Hal ini dimiliki sekolah untuk dapat digunakan sebagai ruang terbuka literasi dan tempat berfoto yang instagramable. 5. Modal finansial. Modal finansial terdiri dari BOS, Bantuan Operasional Sekolah, BOP, Bantuan Operasional Provinsi, iuran komite, beasiswa, dan infak Jumat. Modal finansial tak bisa lepas dari unsur penting dalam pengembangan sekolah. Pemanfaatan yang optimal akan mampu menghasilkan peningkatan mutu sekolah yang signifikan. 6. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya terdiri dari agama yang dianut, kearifan lokal, dan pencak silat. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan, kegiatan, dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas sekolah, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung untuk pengembangan sekolah. 7. Modal politik. Modal politik umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan, maka penting bagi sekolah untuk berkolaborasi dengan anggota DPRD tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, serta tingkat nasional. Hal ini dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan berupa pembina upacara atau menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan positif lainnya. Setelahnya, anggota DPRD baik DPR dapat menyumbangkan pokir atau pokok pikiran, sehingga sebagai salah satu aset sekolah, modal politik digunakan untuk melahirkan
kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.